Usul itu apa sih artinya? Usul ini permasalahan inti. Ulama berkata mendefinisikan usul ini sesuatu yang disepakati, yang ijma, nggak ada yang berbeda pendapat. Furu ini emang hal yang dari dulunya ada perbedaan pendapat. Baik di akidah atau fikih ada usul, ada furu. Fikih ini urusan hukum. Akidah ini yang berkaitan dengan keyakinan. Oke? Perbedaan furu, kalaupun di akidah, oke, santai. Asal furu'nya, kayak contoh. Adam alaihi salam dulu di surga. Iya kan? Surga Adam dulu nih alaihi salam. Apakah surga yang nanti kita tempati atau surga sendiri yang Allah bikin buat Adam sebelum turun ke dunia? Di sini ulama berbeda pendapat. Ini akidah apa fikih? Berkaitan dengan keyakinan, akidah. Tapi ulama berbeda pendapat di sini. Karena apa? Karena memang furu akidah, easy, tenang. Furu akidah toh. Perbedaan pendapat dari zaman dulu tentang hal ini ada. Oke? Tapi kalau sampai seseorang berkata, jangankan Adam dulu, apa sekarang, apa kita entar di mana, surganya nggak ada. Nah, ini diusul, ini hantam, tanggal lehernya. Tayyib. Tegur dulu tentunya, ada prosesnya, ada teknisnya. Jangan terus bawa pisau dapur mampir ke rumahnya ya. Atau dikata disuruh riat no. Oke? Fikih furu ada usul. Kalau usul nggak boleh macam-macam. Kayak apa? Wajib nggak zakat? Disepakati nggak? Dari zaman dulu, dan itu rukun Islam, nggak boleh khilaf. Oke? Tapi zakat, ada yang bilang 82 gram nisabnya, ada yang bilang 83, ada yang bilang 84, yang bilang 85. Ini istilah furu. Tapi kewajiban zakatnya mah wajib tetap. Kalau seseorang bilang ini enggak 83 tapi 84 tapi 85, ini kita sikapinya masalah dengan cara adab menyikapi khilaf, easy, tenang, saling menghormati. Oke? Tapi kalau seseorang khilafnya diusul, aduh udah deh zakat enggak wajib lagi di masa ini. Nah, ini kita sikapinya jangan pakai adab khilaf, tapi pakai adab al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Tegur, nggak mau nurut juga, masih juga bandel, jangan gabung, hindari, hajar. Ini namanya hajar. Jangan gabung, jangan nyemplung di situ. Karena apa? Perkataannya yang mengkhilafi usul sudah sampai titik kufur. Kau masih bergaul dengannya, gabung dengannya, makan, minum bareng dengannya, Allah samakan hatimu satu sama lain nanti. Maka hindari. Faham? Bedain mana usul, mana furu, bedain. Kalau hal-hal yang emang dari zaman dulu ada perbedaan pendapat, jangan dibawa galak makanya. Kayak masalah subuh kunut apa enggak, dari zaman dulu ada. Kita meyakini, oke, subuh nggak kunut, tapi berada di belakang imam yang kunut ikutan. Iya kan? Tahiyat mau goyang, apa mau diam? Ini khilaf dari zaman dulu. Jangan menegur satu sama jangan. Yang tenang. Kalaupun mau teliti untuk dirimu. Jangan coba menyalahkan yang lain. Awas. Oke? Kecuali ada kaum yang bilang, tahiyat enggak begini, enggak juga diem, tapi begini. Nah, ini baru tampar. Ini karena apa? Ini perbedaannya sudah bukan di dalam frame khilaf yang diperbolehkan. Ini udah bid'ah baru yang dibuat. Khilafnya bukan antara ahli ilmu dengan ahli ilmu kalau begitu, tapi antara khilaf antara manusia sama setan itu. Peranginya jangan dengan adab khilaf menghadapinya, tapi dengan adab al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Peperangan hak. Sekarang kan khilaf-khilaf yang sifatnya nggak boleh ada khilaf dibilang itu khilaf, harusnya kita tenang. Padahal itu bukan khilaf, itu perang antara hak sama batil. Kayak cadar. Sebagian ulama bilang wajib, sebagian bilang sunnah. Disepakati disyariatkannya cadar, tapi sebagian bilang wajib, sebagian bilang sunnah. Tenang, awas. Tapi seseorang bilang nggak wajib, nggak sunnah, ini cuma tradisi Arab. Nah, ini di luar khilaf. Ini perang antara hak dan batil, bukan perbedaan pendapat ahli ilmu. Awas. Apalagi sampai titik jangankan cadar, jilbabnya nggak wajib, tampar.
Bukan berarti kita galak sama perbedaan. Yang mana yang boleh dibedain? Jangan bikin yang enggak di agama Allah. Ini sekarang kan anak-anak sekarang nih, di urusan akidah, di urusan manhaj, pada meleng, pada kelemar-kelemar, di fikih galak. Masalah kaki ketutupan atau enggak di celana, isbal, ini furu, tenang. Kita mungkin meyakini haram, jangan sampai ketutupan. Kalau melihat yang masih ketutupan, jangan galak. Ibnu Taimiyah, tahu jagoan gak Ibnu Taimiyah? Salafian mana ente sama dia? Dia bilang gak haram, no. Dia no. Rahimahullah. Ente enak baru kemarin. Ana mungkin menyetujui keharamannya, bisa jadi oke. Tapi melihat orang yang tidak menyetujui keharamannya, tenang juga, jangan dihantam. Karena apa? Ini furu yang pinter. Awas. Tayyib. Perbedaan di akidah, perbedaan di manhaj, kalau di usulnya hantem, nggak ada urusan. Batil. Dan begitu pun menyikapi ahlul batil, ahlul bid'ah. Kalau menyikapi awamnya mah, nih, ini adab al-amru bil ma'ruf, nahi anil munkar. Oke. Menyikapi awamnya, pengikut yang nggak tahu apa-apa ini itu, nah baru dengan adab yang manis. Bantu, tolong, salam. Jangan udah mah kita kalau diondang yasinan nggak datang, ketemu di jalanan juga begitu kayak gitu. Nah, jangan dimusuhin ente. Bantu, salam duluan. Rumahnya butuh ini itu bantuin, nggak apa-apa dengan adab yang baik. Kenapa? Dia cuma pengikut yang mengikuti apa yang umum berjalan, bukan pentolannya. Tapi pentolannya, nah ulamanya yang menyeru kepada bid'ahnya, kepada syiriknya, memerangi kita yang menyeru tauhid, memerangi kita yang menyeru sunnah, meledek-ledek kita yang menyeru kepada salafus soleh dengan kata wahabi dan lain-lain, menulis buku dengan itu. Nah, yang ini sih hajar. Jangan dimanis-manisin. Ini kaitannya dengan al-wala wal bara. Kalau kau masih bermanis-manis dengan orang yang memusuhi tauhid, memusuhi sunnah sedemikian rupa, maka dipertanyakan loyalitasmu kepada sunnah, kepada tauhid. Kalau kau memang loyal kepada tauhid, kepada sunnah, musuhi dia. Pentolannya mah ulamanya jangan disamperin ke rumahnya, baik-baik manis-manis loh, jangan. Ini pentolannya. Awamnya oke, ayo, jangankan ahlul bid'ah, kafir lagi. Tetangga kita, dia butuh ini, tolong. Bersikap baik, ini bentuk dakwah kita. Ketemu salam, assalamualaikum. Dia salam jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lengkap. Waalaikumsalam dan lain-lain. Waalaikum ini, kalau misalnya si kafir berkatanya assalamualaikum, kasusnya begitu. Kalau dia berkata assalamualaikum, ya waalaikumsalam yang lengkap. Tapi ketika diajak acara-acara dia yang kafir, jangan setujui, jangan selamatkan dia acara perayaan dia dan lain-lain, jangan. Tapi sebagai muamalah sehari-hari yang manis sama mereka. Karena apa? Awamnya kok. Pentolannya mah jangan manis-manisin. Apakah kau bermanis-manis dengan orang yang menyeru kepada syirik, menentang tauhid, menyeru kepada bid'ah, menentang para penyeru sunnah? Itu manhaj namanya, yang kencang sebelah situ. Bukannya kita menyeru kepada jarah-jarah mutlak, tapi enggak juga kita lembek-lembek dan enggak punya pegangan sama sekali. Urusan manhaj dan akidah kelemar-kelemar, urusan fikih yang beda dikit galak. Loh, ini namanya enggak tahu tempat. Oke? Kapan tegas? Kapan lembek? Rahmat di dalam Islam bukan maknanya lembek selalu. Tegas-tegas pada saatnya. Itu proporsionalitas di dalam syariat Islam. Ini hikmah namanya. Proporsional. Tayyib, fahami hal ini para penuntut ilmu. Jangan galak. Kenapa? Fikih mah, hukum, apalagi yang furu, ini sangat luas, luar biasa. Bisa jadi kau cuma tahu satu sisi, bukan dari antara dua sisi, tapi dari 1000 sisi yang ada. Masalah surah, gambar. Oke? Terus masalah musik mungkin. Tenang dulu. Ini bukan sesuatu yang ijma toh.
Siapa tahu dia mengetahui hadis-hadis, dalil-dalil yang tak kau ketahui. Ana setuju pengharaman lagu, oke, enggak, ana setuju. Tapi melihat orang yang belum sampai titik mengharamkan sebagaimana kita, tenang dulu. Ini toh memang bukan ijma. Dan di antara para ulama, ini kan masalah fikih begini galak bener, tapi akidah sama manhaj kelemar-kelemar. Bagaimana ente? Yang kudunya kenceng malah jadi lembek, yang kudunya lembek. Ngaji yang bener, ngaji. Bawa kitab, jangan nyender makanya kalau ngaji. Jangan tablik akbar doang. Hadir kajian rutin biar pinter. Ngajinya di komputer doang sih. Nonton YouTube. Yusuf